Saya Vivi Kurniawati, NPM 21210209191, semester 3 dari kelas E, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, mata kuliah Fikih Munakahat. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai putusnya perkawinan. Yang pertama, mengenai pengertian putusnya perkawinan. Perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, salah seorang di antara keduanya sudah pergi meninggalkan keduanya, sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Perceraian atau divorce merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi. Secara etimologi, perceraian berasal dari kata cerai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai merupakan kata kerja yang berarti pisah, putus hubungan dan sebagai suami istri, dan talak. Sedangkan perceraian berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami istri dan perpecahan. Seperti hadis Rasulullah SAW, sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Posisi tengah-tengah Islam ini dapat dipahami dengan melihat kedudukan perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam bukanlah perbuatan atau perdata atau yang disebut dengan civil act, juga bukan merupakan perjanjian suci atau sacramental vow, tetapi sintesis keduanya. Oleh karena itu, perceraian dibolehkan tetapi bukan tanpa batas seperti dalam kontrak bebas. Sebaliknya, juga bukan tidak terputuskan seperti sebuah perjanjian suci. Selanjutnya, menurut hukum Islam ada beberapa bentuk perceraian sebagai berikut. Yang pertama, talak. Kata talak berasal dari kata itlaq, sedangkan secara istilah, talak menurut Syahid Sabik adalah melepaskan ikatan perkawinan. Talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya. Dan ini terjadi dalam hal talak bain. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan-ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi suami dari 3 menjadi 2, dari 2 menjadi 1, dan dari 1 menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i. Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada di tangan suami. Dengan demikian, menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan di mana saja. Alasan yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak kepada istrinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah istri dan anak-anak. Dengan demikian pula, suami diwajibkan menjamin nafkah bebas istrinya selama ia menjalani masa iddah. Di samping itu, suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya. Yang kedua ada hulu. Hulu berasal dari kata hala al-sauf yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki dan juga sebaliknya. Hulu adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang atau iwat, atau yang biasa disebut dengan uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau hulu. Bila terjadi cerai dengan cara hulu, maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Perceraian akan terjadi apabila istri telah membayar sejumlah yang diisyaratkan oleh suami. Seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan
perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan. Di atas mereka, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selanjutnya, fasak. Fasak menurut bahasa berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, fasak berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian secara terminologi, fasak bermakna ikatan pernikahan dibatalkan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Talak adalah hak suami, khulu merupakan hak istri, sementara fasak merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab fasak ada pada istri, maka hak fasak ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya. Fasak biasanya timbul apabila pihak suami atau istri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama sebagai seorang suami atau istri. Akibatnya, salah seorang dari keduanya tidak lagi sanggup melanjutkan perkawinan karena keharmonisan rumah tangga tidak ada lagi dan tidak mungkin untuk mewujudkan perdamaian, sehingga fasak ini perlu ditempuh. Pada dasarnya, fasak adalah hak bagi suami dan juga istri. Namun, dalam praktek sehari-hari, hak fasak ini lebih banyak dimanfaatkan oleh istri. Bagaimana? Barangkali karena suami lebih banyak menggunakan hak talak yang ditentukan oleh agama. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab fasak adalah sebagai berikut. Yang pertama, syikak, yakni pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Yang kedua, fasak karena cacat. Cacat di sini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani ataupun rohani. Yang ketiga, fasak karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Fasak dalam hal ini terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajiban berupa nafkah dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinggal. Yang keempat, fasak karena melanggar perjanjian dalam perkawinan, termasuk karena dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu dan talik talak. Selanjutnya mengenai penyebab putusnya perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga yang bahagia, rukun, dan damai, menjalankan perintah Allah, mendapatkan keturunan, serta menambah kekerabatan baik dari pihak suami maupun pihak istri. Akan tetapi, dalam praktiknya, kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, bahagia, tentram, dan damai. Kadang-kadang terjadi pertengkaran karena perselisihan paham antara suami dan istri. Pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga dapat menyebabkan suasana rumah tangga itu menjadi tidak nyaman dan damai, sehingga menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian. Pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, menurut pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ini, perceraian yang sah diakui oleh negara dan diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan pernikahan bila melalui pengadilan. Yang pertama, perkawinan tersebut diselenggarakan tanpa pemenuhi syarat nikah, yaitu tidak ada wali dan ada wali tetapi tidak berwenang. Yang kedua, bisa dibatalkan apabila diketahui adanya ancaman pada perkawinan yang dilakukan. Yang ketiga, bisa dibatalkan di saat perkawinan jika perempuan belum selesai masa iddah. Yang keempat, diketahui bahwa istri yang akan dinikahi memiliki suami lain. Selanjutnya, pembatalan pernikahan karena perceraian. Yang pertama, bila pertengkaran terus-menerus tidak bisa disatukan kembali dan tidak ada jalan keluar. Yang kedua, setelah menikah, suami terkena pidana dan ikrah atau dengan kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, jika melihat suami berzina dengan orang lain. Yang keempat, melanggar yang ada di perjanjian pernikahan. Yang kelima, jika suaminya murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keenam, 2 tahun berturut-turut ditinggalkan tanpa adanya kabar. Yang ketujuh, laki-laki atau wanita sakit cacat dan tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin. Dan yang terakhir, melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sekian dan terima kasih presentasi